Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Budi Satrio. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang routing. Apa itu routing? Routing adalah proses pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya melalui jaringan komputer. Dalam konteks jaringan, routing merujuk pada pemilihan jalur atau rute yang optimal untuk mentransmisikan data dari pengirim atau source ke penerima destination berdasarkan informasi tentang jaringan yang ada. Routing dapat terjadi pada berbagai lapisan, seperti satu routing statis. Routing ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah kecuali diubah secara eksplisit. Yang kedua, routing dinamis. Rute ditentukan dan diperbarui secara otomatis oleh protokol routing berdasarkan kondisi jaringan yang berubah-ubah. Protokol yang umum digunakan untuk routing dinamis antara lain OSPF. OSPF artinya Open Shortened Path First RIP, Routing Information Protocol, dan BGP, Broader Gateway Protocol. Apa itu routing statis? Statis routing adalah metode penentuan jalur pengiriman data dalam jaringan komputer yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Dalam static routing, administrator menentukan rute secara tetap statis di setiap perangkat router, sehingga router tersebut tidak akan berubah kecuali diubah secara eksplisit oleh administrator. Ciri-ciri router adalah penentuan jalur manual. Administrator jaringan harus menentukan sendiri rute yang akan diambil untuk mengirimkan data ke tujuan tertentu. Rute ini ditulis langsung konfigurasi router. 2. Tidak ada pembaruan otomatis. Jika terjadi perubahan dalam topologi jaringan, misalnya sebuah jaringan atau perangkat gagal, static routing tidak akan mengubah jalur secara otomatis. Administrator perlu melakukan perubahan manual jika diperlukan. Yang ketiga, keamanan. Static routing lebih aman karena hanya rute yang telah ditentukan yang digunakan dan tidak ada informasi routing yang tersebar di jaringan. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang minim. Karena tidak melibatkan protokol routing dinamis, static routing tidak memerlukan banyak sumber daya dari perangkat jaringan seperti CPU dan memori. Nah, ini ada contoh gambaran, ada contoh routing statis. Ini skenario-nya jaringan dengan 4 router yang terhubung ke subnet berbeda. Ini subnetnya berbeda. Oke, lanjut. Kita masuk ke router dinamis. Router dinamis. Apa itu router dinamis? Router dinamis, dynamic router, adalah metode penentuan jalur pengiriman data dalam jaringan komputer yang dilakukan secara otomatis oleh router dengan menggunakan protokol perutuhan dinamis. Dalam perutuhan dinamis, router dapat saling bertukar informasi tentang kondisi jaringan dan topologi yang berubah, sehingga dapat memilih rute terbaik untuk mengirimkan data tanpa perlu intervensi manual dan administrator jaringan. Protokol perutuhan dinamis memungkinkan router untuk berkomunikasi satu sama lain dan memperbarui rute secara otomatis berdasarkan perubahan yang terjadi dalam jaringan. Beberapa protokol perutuhan dinamis yang populer adalah 1. RIP. RIP dalam bahasa Inggrisnya Routing Information Protocol. Protokol ini menggunakan jumlah hop count untuk menentukan rute terbaik. RIP lebih sederhana namun kurang efisien untuk jaringan yang lebih besar. Yang kedua, OSPF, Open Source Path First. Protokol yang lebih kompleks dan efisien, OSPF menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) untuk menentukan jalur berdasarkan biaya metrik dan bukan hanya jumlah hop. Yang ketiga, BGP,
Border Gateway Protocol digunakan terutama di jaringan besar dan antara jaringan interdomain routing seperti antara penyedia layanan internet ISP. Peruturan dinamis. Peruturan dinamis adalah metode di mana secara otomatis memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data menggunakan protokol yang memungkinkan pertukaran informasi antara router. Berikut adalah beberapa protokol peruturan dinamis yang umum. Yang pertama nih tadi udah dijelasin, yang SPPGP ini udah dijelasin. Yang keempat XRP, gabungan dari distance vector dan link state, cepat dalam merespon perubahan topologi dan efisien untuk jaringan besar. Yang kelima ISIS, nah itulah Intermediate System to Intermediate System, protokol link state yang mendukung jaringan besar sering digunakan di SP. Peruturan dinamis memungkinkan jaringan untuk secara otomatis menyesuaikan jalur jika terjadi perubahan topologi tanpa intervensi manual. Nah, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kalau yang banyak kata-kata belibet tadi, maklum udah malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.